Oke, selamat pagi, shalom. Masih belum keras ini sekitar ada 3.500 orang di sini. Sekali lagi, shalom. Wow, selamat datang di HIS Church. Bersyukur kali ini perkenalkan nama saya Edward Chen. Sudah lama saya tidak di sini juga, dan thank you buat Lia, buat Pak Yusak, Cihana gitu ya. HIS sudah seperti family sebenarnya, dan cukup lama saya tidak datang di sini. Tapi pagi hari ini saya bersyukur bisa bersama-sama dengan saudara yang rindu masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Angkat tangan, mari bangkit berdiri sama-sama. Mari kita bukakan hati kita sama-sama. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Kami bisa menikmati berkat Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik. Yesus, Engkau sangat amat terbaik dalam hidup kami. Kami bersorak-sorai bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang semuanya sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Semuanya bilang gini: Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi katakan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah Tuhan. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah. Yuk tepuk tangan sama-sama, come on. Kami berkumpul pagi hari ini Tuhan membawa ucapan syukur. Katakan sama-sama, come on. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Mari katakanmu tinggi-tinggi, katakan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, amin. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yuk tepuk tangan sama-sama, come on. Semuanya katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Ku mengangkat tanganku, bersorak kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tidak pernah berubah, amin. Sekali lagi, pagi hari ini angkat tangan yang menikmati kebaikan Tuhan. Angkat tangan. Benar saudara? Tuhan baik? Amin. Akhir bulan Tuhan baik yang bekerja? Amin. Masa? Yang belum punya pacar Tuhan baik? Yang belum dikasih anak Tuhan baik? Yang sudah menikah belum punya anak, belum dikasih anak gitu ya? Tuhan baik? Amin. Saudara, kebaikan Tuhan tidak diukur oleh apa yang saudara alami. Karena saudara harus tahu, hari ini kita bisa ada aja itu bukankah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Dia sudah mati buat saya dan saudara. Haleluya. Jadi jangan pernah ukur dan kebaikan Tuhan, oh kalau dapat berkat, kalau sesuatu yang saudara inginkan terjawab. No, selama-lamanya dia baik. Yang setuju kata amin. 2 jempol buat Tuhan pagi hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu. Sama-sama katakan, everybody say, Engkau baik,
sangat baik. Yes. Ini ucapan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh menikmati. Sekali lagi katakan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Yeay. Kasih setiamu tak pernah, tak pernah, tak pernah, tak pernah, tak pernah berubah. Come on. Sekali lagi 2 jempol buat Tuhan, katakan Engkau baik. Kasih setiamu, yeah. Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu tak pernah. Musik Yes memuji Tuhan, come on. Hey, yeah, semua. Engkau. 2 jempolnya mana? Yes. Kasih setiamu tak pernah, tak pernah, tak pernah, tak pernah, tak pernah berubah. 1, 2, 3. Everybody sing God is good, God is good. Engkau Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu. Katakan Engkau baik Yesusku. Engkau baik Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan Engkau baik. Engkau baik Yesusku. Kasih setiamu tak pernah. Katakan Engkau baik Yesusku. Engkau baik Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yeah. Yeah, yeah. Sorak-sorai terbaik buat Yesus Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Kebaikan Tuhan. Thank you Tuhan. Kau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala hal. Haleluya. Amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan pertolonganmu. Amin. Hanya Kau yang selalu ku nanti selama ku menyembah. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama lagu ini. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Ini iman kami. Di setiap pergumulan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Mari angkat tanganmu. Kau
yang selalu ku andalkan ya Tuhan. Pertolongan-Mu hanya Kau yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Pagi hari ini sekali lagi bagikan imanmu, katakan di setiap bukan cuma nyanyian pagi hari ini Tuhan, datangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan, oh yes, hari depan yang sejuk. Ini janji Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Mari angkat tanganmu, ini kami Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan ya Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh nyata, hanya Kau Yesus yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, benar. Oh, Kau yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu nyata bagiku, hanya yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Pagi hari ini jemaat sendiri, kami mau belajar mengandalkan-Mu Tuhan. Oh, Kau yang selalu kami tetap menantikan-Mu. Diberkatilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hanya Kau Yesus, tiada yang lain. Selama ku menyembah. Sekali lagi. Oh, Kau yang selalu pertolongan-Mu hanya Kau selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama kami menyembah, selama ku menyembah, mujizat. Sekali lagi, ini yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan, menyembah-Mu. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Pasti terjadi Tuhan. Oh, ajar kami mengandalkan-Mu setiap saat, setiap saat.
menyembahmu, senangkan hatimu. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau yang ku andalkan, hanya Kau yang ku nantikan. Nikmati hadirat Tuhan. Yes. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Dia katakan, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Yes, takkan pernah. You never late. Kau menjagaku, Kaulah segalanya. Yes Lord. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yang percaya dia tidak pernah terlambat bekerja, katakan, takkan pernah terlambat. Takkan pernah Kau menjagaku, segalanya. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari sama-sama sekali katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah Kau menjagaku sempurna. Kaulah segalanya, selalu Engkau segalanya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Bapa, Dia Bapa yang baik. Nyatakan sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah buat Tuhan Yesus Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Sekali lagi pagi hari ini, mungkin minggu ini agak spesial, karena sebenarnya saya bukan seorang WL. Tapi lihat minta karena WL ada tempat lain kali ya, gitu ya. Jadi saya bilang oke, enggak apa-apa. Dan mungkin saudara tahu, saya mungkin udah cukup hampir 3 tahun menghilang sebenarnya. Saya jarang sekali untuk rilis lagu, album, begitu ya, sejak pandemi. Karena Tuhan taruh panggilan baru dalam hidup saya. Tapi makanya saya sangat menikmati ketika saya melayani. Memang saya tidak seperti dulu setiap minggu pelayanan pergi sana pergi sini, tidak bisa saudara. Karena sejak pandemi saya pergi ke Sumba, pulang ke Sumba. Siapa yang tahu Sumba di sini katakan? Ada yang tahu? Udah pernah ke Sumba Pak? Belum? Oke. Tapi tahu ya, Sumbanya sangat cantik, bagus sekali.
Itu bisa memang dari dulu mau dijadikan Bali kedua karena sangat nature. Tapi ya mungkin 30 tahun ke belakang lah mundur gitu ya. Sangat-sangat tenang, nyaman di sana. Cantik sekali pemandangannya. Dan ketika waktu pandemi, saya percaya semuanya terkena dampak pandemi, betul? Siapa sini yang terkena dampak pandemi? Apalagi orang yang melayani Tuhan ya. Gereja tutup, pelayan Tuhan tidak bisa melayani semuanya gitu ya. Padahal hidup saya sejak Tuhan pakai 2002, album saya pertama, album Mandarin, rilis. Dan akhirnya Tuhan ubah hidup saya dikenal dan saya melayani. Ya full melayani saudara. Jadi waktu pandemi itu betul-betul kepukul sekali, tidak ada pemasukan dan segala macam. Padahal saya hidupnya di Jakarta gitu ya. Parkirnya 1 jam mungkin 50.000, 40.000 sekarang gitu ya. Tapi Tuhan tetap baik, dia tetap selamat baik. Makanya apapun itu, berapa banyak yang sungguh-sungguh percaya bahwa dalam pandemi pun, dalam keadaan orang lihat buruk, tetap Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Dan hari ini itu yang saya mau sharingkan. Saya bukan mau worship leader atau cuman menyanyi gitu ya. Tapi tentu ada lagu-lagu baru yang Tuhan taruh dan saya kepingin aja nanti sebentar sebuah lagu. Tapi saya kepingin sharing juga saudara bahwa saya dibentuk lagi bersama dengan Tuhan saat pandemi. Waktu pandemi mulai terjadi tahun 2020. Tuhan ngomong lagi dalam hidup saya. Yang saya ingat yang lalu, yang pertama ketika Tuhan ngomong bikin album Mandarin. Padahal saya tidak pintar Mandarin saat itu, tahun 2002. Gitu ya. Tapi memang cara kerja Tuhan tuh sangat-sangat tidak bisa kita prediksi gitu. Tapi yang pasti saudara, ketika dia ngomong, dia calling, dia selalu melengkapi dan dia pasti menjadikan itu berhasil di mata Tuhan. Yaitu apa keberhasilan itu? Mendatangkan kemuliaan yang besar buat Tuhan. Ingat, bukan buat diri saya dan saudara. Itu betul, itu bonusnya. Tapi selalu mendatangkan kemuliaan. Ketika album Mandarin saya keluar 2002, itu pun banyak yang ejek, Edward Chen, siapa itu? Karena memang saya tidak dikenal. Tapi intinya saudara lihat hari ini, hampir 27 tahun masih melayani. Dan Tuhan, 22 tahun melayani. Album Tuhan percayakan 27 album. Mungkin kalau sejarah Google searching salah satu penyanyi solois gitu rohani, mungkin saya yang paling banyak, mungkin ya, saya tidak tahu ya begitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan bisa rubah sedemikian rupa. Tapi bukan berarti tidak ada tantangan. Selalu tadi bilang, saya tidak pintar Mandarin, tapi Tuhan suruh bikin album Mandarin, saya cuma ikut. Berjalan dengan waktu saya melihat penyertaan Tuhan sempurna luar biasa, sekalipun ya cukup berat gitu ya. Dalam hidup juga melayani pelayanan. Waktu masuk pandemi, semua orang diam, semua diam. Kita tidak tahu, waktu itu baru mulai. Tapi Tuhan ngomong lagi, Edward, ke Sumba, pulang Sumba, doing something di sana, melayani. Saya bilang Tuhan, dan bukan cuma melayani, build project. Saya bilang Tuhan, come on, ini pandemi Tuhan. Semua orang simpan duit, kok Tuhan suruh saya keluar duit? Saya bukan businessman, saya bukan siapa-siapa. Tapi sekali lagi, karena saya sudah menikah, saya bilang, Beb, mau ndak ikut? Saya harus cari konfirmasi dong, gitu ya. Tapi bersyukur saya punya Agnes, mungkin kalau perempuan lain mungkin udah diceraiin kali ya, gitu ya. Dia bilang, oke, karena kita udah menikah, wherever you go, I go. Kamu susah, kita susah. Singkat cerita saudara, saya ke Sumba. Tinggal hampir 1 tahun, bukan cuma 1-2 minggu saudara. Hampir 1 tahun, 11 bulan lebih, di tenda ukuran 3x4. Tenda biasa. Tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada siapa-siapa yang pernah tinggal di situ. No one. Tidak pernah ada sejarah ada orang tinggal di situ. Dan Tuhan mulai suruh saya mulai bangun, buat pelayanan di situ dari nol. Susah? Udah pasti. Udah pasti. Saya meninggalkan semua kenyamanan, bahkan anak saya harus tidak bisa sekolah dan homeschooling akhirnya. Kadang-kadang saya pikir saya menjadi orang tua yang gagal gitu. Kenapa bisa merusak anak? Padahal saya di Jakarta nyaman saudara. Saya semua ada, nyaman, cukup. Bukan orang kaya, tapi pelayanan ada tiap minggu. Ya berkumpul dengan anak-anak. Anak-anak bisa sekolah dengan baik. Semuanya oke gitu ya. Tapi seketika itu juga harus lepasin semua. Mulai dari nol. Tidak gampang seorang Edward Chen berserta keluarga tinggal di tenda, tidak punya listrik dan air. Nggak gampang. I don't know saudara, apa kuat apa enggak ya. Bukan 1-2 minggu lagi saya bilang, hampir 1 tahun.
Masuk tahun kedua, saya sudah hampir menyerah. Uang habis, aset saya jual sana sini. Saya bilang, Tuhan, salah ini rasanya bukan suara Tuhan, suara setan nih. Seringkali begitu ya. Ketika dapat visi, dapat calling gitu, lakukan dan tiba-tiba mentok gitu ya. Tidak ada hasil, belum ada hasil. Seringkali kemanusiaan kita muncul. Dan membuat itu kita ragu. Benerkah ini suara Tuhan? Coba saya di Jakarta. Saya tidak usah kemana-mana. Kan Edward Chen udah melayani, udah pelayanan. Juga udah pelayani, udah. Gitu. Saudara kenal Edward Chen tentu melayani, pelayanan gitu. Ngapain lagi bikin susah diri, pergi ke Sumba, segala macam. Tapi sekali lagi, lagu barusan yang saya tulis itu, di setiap persoalan kau turut bekerja. Yang tadi baru kita nyanyi. Saya belajar cuma bilang, kau yang selalu ku andal. Saya hampir menyerah, padahal penulis lagu jangan pernah menyerah juga, saudara. Dan saya mau menyerah. Saya mau menyerah. Apalagi kalau anak-anak bilang, papi masuk bulan kedua, waktu itu bulan ketiga. Papi pingin makan McDonald dong. Nangis saya sama istri. Sedih. Hari itu kalau saya mau tinggalkan semua proyek itu, saya mau biarin semua, saya kembali lagi ke Jakarta, sangat bisa. Dan bukan cuma itu, dari sisi pelayanan. Saya bersyukur IHS salah satu yang berbesar hati lah gitu ya. Karena tidak mudah dari Sumba ke kota besar. Itu tiketnya cukup mahal, saudara. Kalau dari Jakarta gampang, tiap hari pulang pergi pesawat ada gitu. Dari Sumba itu sangat susah. Dan hampir selama 3 tahun ini saya menolak semua pelayanan yang harusnya saya terbiasa di panggung, spotlight gitu ya. Tapi saya harus lepaskan itu semua. Berarti tidak ada pemasukan juga, tapi tiap hari pengeluaran. Saudara bisa bayangin, untuk mencapai tujuan panggilan Tuhan tidak mudah. Butuh pengorbanan. Itu yang dilakukan semua yang saudara baca di Alkitab. Abraham, enak, keluar. Kemana? Nggak tahu. Gitu ya. Yusuf, melamati. Nggak usah jauh-jauh. Salah satu role model yang tidak pernah tergoncangkan dan menjadi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia tinggalkan surga, turun ke dunia. Mau nyelamatin kita yang rusak dan hancur bobrok ini. Nggak layak. Bahkan dia juga hampir menyerah. Dia bilang, kalau boleh cawan ini lari daripadaku. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Bapakku yang jadi. Maukah saudara hari-hari ini, saya tidak tahu apa menjadi masalah saudara, pergumulan saudara, bahkan calling yang Tuhan taruh dan saudara hampir memundur, tidak mau lakukan lagi. Terus pursue. Terus kejar Tuhan. Bertahan dalam iman. Saudara, saya mau kasih lihat hari ini. Kalau saya mundur 2 tahun itu lalu itu. Hari ini tidak ada 45 anak yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Saya mungkin cuma punya 2 anak secara biologi. Faith dan love. Tapi hari ini Tuhan percayakan kami 45 anak Sumba. Yang dari awal tidak bisa apa-apa. Ketika saya tinggal di sana, saya bergaul dengan banyak orang. Saya lihat itu orang-orang kampung di sana. Mereka tidak bisa hitung, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa apa-apa. Bajunya baju SMP boleh, baju SMA. Tapi otaknya sebenarnya cuma otak SD. Anak kelas 5 SD, kelas 6 SD, 5 kurang 4 ditulis. 5. Sampai saya syuting, saya taruh di Instagram saya. Hancur hati. Anak saya pun yang masih kecil waktu itu umur 10-11 tahun. Koko Vet, ayo bantu papi ngajar. Nggak mau papi, yang namanya anak kecil, masih mau main-main. Nggak mau ngajar, tapi saya bilang, kamu ikut hari pertama deh. Jadi waktu hari pertama kami buka learning center, namanya Umarato Learning Center. Yang hari ini ada 45 anak itu, saudara. Buka. Disitulah anak saya bilang, aduh papi, kenapa jadi begini nih anak-anak semua ya? Ya udah papi, aku mau bantu ngajar. Bahkan anak kecil, anak saya tergerak untuk ngajar karena saking dia lihat stres, dia ngamuk. Dia bilang, kok anak bisa 15 tambah 10, jawabnya 10, 35, 50. Pokoknya ngomongnya sembarangan begitu. Tapi kalau hafal pintar, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Tapi cuma hafal. Dipindah 3 tambah 4, lama, bingung. Hitung lama setengah mati. Dan apa yang kita bisa buat, bukankah itu panggilan Tuhan yang luar biasa? Menjadi berkat bukan cuma di atas panggung seperti ini. Dan itu yang saya pelajarin. Memang tidak gampang.
Tapi biarlah ini sebuah video cuplikan cuma 1 menit. Saya pengen sharing buat saudara. Ini buktinya bahwa Tuhan yang saudara sembah, Dia hidup dan Dia mampu melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Saat kita terus mengandalkan Dia, Dia nyatakan kemuliaannya di dalam pengorbanan hidup kita. Mungkin merasa susah, tapi Dia Tuhan yang adil, setia. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini cuma 1 menit. Ini kami tinggal di tenda ini saudara selama hampir 1 tahun. Kena hujan, badai, bahkan ditutup terpal juga hancur air. Mata saya cedera, hampir buta. Terak terbalik, mukul proyek yang kami bangun. Ada aja. Dan kami hidup selama ini cuma di bawah pohon ini. Kami hitam muda, saya melakukan bukannya seperti Edward Chen yang saudara kenal. Saya bantu istri saya cuci baju, ngecat, pasang pipa, istri saya masak, ngurus pipa air. Saya punya kebun sekarang, bagi hasilnya kebun buat tetangga-tetangga semua desa. Dan inilah Umarato Learning Center. Istri dan anak saya ngajar seminggu sekali awalnya, tapi sekarang sudah ada guru yang full timer dan volunteer beberapa orang. Ini anak saya Faith yang nyanyi Jangan Pernah Menyerah. Dia bantu ngajar. Anak saya perempuan Love. Ku naikkan pujian hormat. Saya tetap melayani saudara, tapi bukan di panggung, tapi melayani langsung tetap juga menyembah, tetap ikut bikin worship. Dan saya kaget di kampung pun mereka tahu salah satu lagu yang saya tulis Hatiku Percaya. Umarato Learning Center mengucapkan ini Natal tahun lalu, Natal pertama kami. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kalau mungkin waktu itu saya mundur, saya tidak tahu jadi apa. Tapi sekali lagi saudara, biarlah pagi hari ini masuk terus dalam panggilan Tuhan, amin. Jangan perlu cuman mikir diri sendiri terus. Kenyamanan tidak akan membawa kamu kemana-mana, bahkan menjatuhkan iman kita. Tapi di saat tidak nyaman itu Tuhan mau justru membuat iman saya muncul lagi, belajar lagi dari nol lagi. Dan melihat penyertaan Tuhan sempurna. Mujizat Tuhan itu ada. Setuju katakan amin. Hari ini saya akan tutup sebelum firman Tuhan Lia nanti. Ada sebuah lagu yang baru, kita sama-sama belajar. Dan saya rindu istri saya Agnes menemani saya. Thank you baby. Tepuk tangan buat istri saya Agnes. Dia wanita yang luar biasa. Tentu dia tidak pernah mikir menikah dengan Edward Chen untuk tinggal di tenda saudara. Tidak pernah. Tapi saya bersyukur punya Agnes. Saya bersyukur. Tentu berat buat dia. Dia sampai nangis. Tapi bukan karena nangis dia tidak mau. Tapi dia belajar juga taat. Tetap tunduk akan panggilan Tuhan. Lagu ini judulnya Tenanglah Kini Hatiku. Lagu ini jadi berkat waktu pandemi. Karena begitu banyak orang yang membutuhkan ketenangan. Setuju? Banyak orang yang meninggal COVID bukan karena sakitnya sebenarnya, tapi karena paniknya. Dan ketika saya mengalami ini juga di Sumba, membangun proyek, mengurus pelayanan yang bukan bagian saya, sebenarnya saya tidak pernah tahu mau melayani begini. Saya butuh kekuatan, dan kekuatan itu didapatkan dalam ketenangan. Dan ketenangan itu, ketenangan sejati cuma ada di dalam hadirat Tuhan. Biarlah menikmati lagu ini, karena Dia Tuhan yang membimbing kita sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau belajar tenang Tuhan. Apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk terus tenang, setia, menjawab panggilan Tuhan. Menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkah hidupku.
Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama belajar lagu ini. Katakan sama-sama. Tenanglah kini hatiku, ya Yesus. Tuhan memimpin langkah hidupku. Yuk katakan. Di saat bimbang dan ragu, Ya. ku rasa tangannya. Sekali lagi. Katakan, tenanglah kini hatiku semua. Tenanglah kini hatiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan memimpin Engkau memimpin hidup kami langkah hidupku. di saat dan bimbang dan ragu. Di saat bimbang Mungkin kau bimbang dan ragu hari ini. ragu, Tenang, ada tangan Tuhan selalu. ku rasa tangannya. Katakan, Amin. Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Lagi ini. Amin. Katakan, Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua Yes. janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang. Mari bangkit berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Yes, Lord. Mari panggil nama Yesus. Haleluya. Yesus. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah Yeah. pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang teguh. Ia mau dipegang tangan Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Panggil nama Yesus. Semua. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku sebab tanganku dipegang. Tahukah saudara, Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Seringkali tangan kita yang lepaskan tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya. Ketika saya di tenda itu hampir 1 tahun, saya benar-benar rasanya sepertinya juga mungkin sama saudara. Kok Tuhan begini, kok Tuhan izinkan begini, hidupnya kok jadi susah, jadi seperti ini. Sekali lagi saya bilang saudara, seringkali memang untuk mengalami Tuhan kita perlu dalam keadaan yang justru yang tidak nyaman.
Amin. Jangan takut dah, amin saudara. Kan sekali lagi, dia menyediakan yang kau perlukan. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang kepingin cepat sukses, cepat ini, cepat kaya, cepat ini, cepat itu. Itu bukan cara kerja Tuhan. Revini bilang apa? Yesus membimbingku. Dia kan membimbing saudara. Bukan dia tarik saudara lari gitu. No. Artinya membimbing itu step by step. Dan dia tuntun. Kita kalau tuntun orang apa? Kita tarik dia lari? Kan tidak mungkin. Tuntun. Biar kita mengalami setiap proses bersama dengan dia. Firman Tuhan bilang, kuk yang dia pasang itu nyaman. Tidak apa-apa saudara. Asal kita tahu dia membimbing kita, menuntun kita is enough. Daud bilang dia membimbingku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Dalam keadaan seperti itu ketika dia bimbing kita pelan-pelan, kelihatan belum, terus bimbing terus, biar Tuhan. Hatiku berserah pada janji Tuhan. Bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Dikasih kekuatan sama saya, bukan saya yang kuat. Tapi saya tahu janjinya ya dan amin. Butuh kebesaran hati kita juga berserah penuh pada janjinya. Itu yang membuat akhirnya kita melihat, oh tenanglah hatiku karena ada Tuhan. Hari ini angkat tangan sama-sama pagi hari ini. Katakan sama-sama. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku. Yes. Dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku. Yeah. Yesus panggil. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku. Lord, I surrender all. Hati kami berserah penuh. Yesus membimbingku, dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, tenang. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Thank you Jesus. Tenang hati kami, ada tangan-Mu. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Hati kami tenang Tuhan. Oh, di dalam-Mu, di dalam hadirat-Mu, saat ini, pagi hari ini, kami rasakan ketenangan, kekuatan baru. Haleluya. Terus aja kami berserah Tuhan, sampai masuk dalam panggilan-Mu. Oh, oh. Karena Kau tidak pernah lari pada janjinya, Kau tidak pernah gagal. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, yang percaya dia tidak pernah gagal dalam hidupmu, angkat tanganmu, katakan, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih. Yeah. Ku percaya
Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji. Nyanyikan, sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Semua, sebab Kau Tuhan tak pernah. Yang setuju Dia tidak pernah gagal dalam hidupmu, tepuk tangan lebih meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Declare, kami declare janji-Mu Tuhan. Kau tidak pernah lalai terhadap janji-Mu. Janjinya menjadi kepala dan bukan ekor, amin. Terus naik dan tidak pernah turun. Dia turut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dia setia. Dia memberikan damai sejahtera, rancangan penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Itu janji Tuhan, amin. Dia tidak pernah gagal. Mari angkat sama-sama. Sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai detik ini. Semuanya hanya karena anugerah-Mu. Dan saat ini berbicaralah, kami rindu untuk mendengar. Kami percaya setiap firman-Mu akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Hari ini adalah hari kemenangan kami. Dan semua umat pemenang yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan iman katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara semua diberkati. Yang diberkati boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Thank you Ko Edward, Agnes, ya senang sekali. Jadi saya sudah kenal lama, dulu juga sempat buat album sama-sama ya. Saya sempat ke Jakarta berapa lama, rekaman juga di rumahnya Ko Edward. Jadi ya seperti keluarga, puji nama Tuhan. Hari ini ada tema firman yang saya mau bagikan, yaitu dengan judul Heavenly Prize. Ya, ada hadiah surgawi, ada reward yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Penghargaan yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup di dunia ini gak mudah ya. Gak mudah ya. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru ya, jalan selalu rata. Memang gak mudah hidup di dunia ini. Tapi saya percaya bahwa penderitaan yang sementara ini mengerjakan kemuliaan yang kekal. Jadi jangan pernah bandingkan apa yang ada di dunia ini yang sementara saudara dengan kekekalan nanti. Biarlah pandangan kita selalu terarah kepada perkara-perkara yang kekal. Yang setuju katakan amin. Hidup di dunia hanyalah sementara. Saatnya nanti kita akan meninggalkan dunia ini, gak ada yang bisa kita bawa, seberapa banyak pun harganya, emasnya, hartanya maksudnya, gak ada yang bisa kita bawa. Karena itu hendaklah kita hidup sekalipun di dunia ini tetapi tidak memikirkan hal-hal duniawi, tetapi hal-hal surgawi. Tuhan mengingatkan kita biar fokus kita sekali lagi bukan apa yang ada di dunia ini, bukan yang bisa kita lihat. Kolose 3 ayat 2 firman Tuhan berkata, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Jadi pandangan kita itu selalu ke atas, saudara. Pandangan rohani kita itu selalu ke atas. Karena Tuhan mau kita memikirkan yang di atas, saudara. Mungkin ketika saudara melek gitu ya, buka mata jasmani saudara melihat, aduh pergumulan, persoalan, aduh tantangan, kesedihan, masalah. Tapi Tuhan katakan, ayo pikirkanlah, arahkanlah fokusmu, perhatianmu kepada hal-hal yang di atas. Karena semua yang ada di dunia ini akan berlalu. Tetapi yang di atas adalah kekal. Kalau misalnya di dunia ini semuanya sementara, ada yang awal dan ada yang akhir. Ada hari pertama kita di dunia ya, atau misalnya hari kelahiran lah ya, anggap aja hari kelahiran itu sebagai hari pertama kita di dunia ini. Dan nanti hari baik, kata Bu Hana, hari baiknya kita dipanggil Tuhan meninggalkan dunia, itu hari terakhir kita. Jadi ada yang pertama dan ada yang terakhir. Dan apa kata firman Tuhan tentang hari-hari ini? Kita lihat dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-1. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Loh kok bisa Pastor?
Firman Tuhan katakan lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke rumah pesta. Karena itulah akhir setiap orang. Ternyata hari kematian menurut firman Tuhan lebih baik daripada hari kelahiran loh saudara. Karena apa? Karena hari kematian adalah akhir dari setiap orang. Kalau saat ini saudara berpikir awal itu penting, tetapi sebenarnya akhir itu jauh lebih penting. Amin. Di ayat yang ke-8 dikatakan akhir dari suatu hal adalah lebih baik daripada permulaannya. Tuhan mengingatkan kita bahwa nanti ada saatnya hari terakhir kita di dunia ini. Dan jangan kita berpikir wah karena kelihatannya semua serba salah ya. Kayaknya udah selesai nih. Hari-hari kemarin itu kita mendengar banyak orang yang menyerah, bahkan lompat atau mengakhiri hidupnya, saudara. Tapi kita melihat bahwa Tuhan itu punya prinsip kebenaran bahwa akhir itu lebih penting daripada awal. Dan akhir itu lebih baik daripada awalnya. Seringkali orang mudah memulai suatu hal, misalnya pernikahan. Orang pingin cepet merit pastor yang belum punya jodoh, cepet dia doakan pastor supaya cepet punya jodoh, cepet punya pasangan. Kelihatannya mudah untuk memulai suatu pernikahan. Tapi saya yakin gak mudah untuk menjalaninya. Bahkan kalau sampai mempertahankan pernikahan sampai akhir itu gak mudah saudara. Saya menikah dengan Pastor Billy dari tahun 2005 ya saudara. Jadi 2024 kalau tahun depan berarti hampir 20 tahun ya kalau gak salah ya. Saudara saya katakan gak mudah untuk bahkan menjalani pernikahan. Finishing is better than starting. Itu ada di Pengkhotbah 7 ayat 8 dalam bahasa Inggrisnya. Finishing, menyelesaikan itu lebih baik daripada memulai. Mana yang lebih penting? Tuhan katakan lebih penting untuk menyelesaikan. Dan ada pesan-pesan terakhir Rasul Paulus kepada anak didiknya atau anak rohaninya di Timotius, yaitu Timotius. Di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-1 dikatakan, dengan sungguh-sungguh aku berpesan kepadamu, saudara, kalau ada pesan-pesan terakhir ini penting ya. Karena itu ayo kita sama-sama perhatikan apa ya pesannya Rasul Paulus kepada Timotius. Dengan sungguh-sungguh aku berpesan kepadamu di hadapan Elohim dan Tuhan Yesus Kristus yang akan menghakimi yang hidup dan yang mati pada saat pernyataan dirinya sebagai Raja. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan sabar dan dalam pengajaran. Di ayat ke-5. Namun engkau dalam segala sesuatu hendaklah engkau tetap tenang. Cocok sama lagunya tadi ya. Tetap tenang. Sabarlah dalam penderitaan. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tuntaskanlah tugas pelayananmu. Rasul Paulus tahu apa yang dihadapi oleh Timotius itu gak mudah. Sebagai anak muda inginnya quit, inginnya menyerah. Bahkan Edward yang buat lagu jangan pernah menyerah, jangan berputus asa aja. Kadang pernah terbersit gitu, pingin menyerah. Kadang dalam kehidupan ini kita ingin menyerah, gak mau menyelesaikan. Kelihatannya udah terlalu lama Tuhan. Tapi kita gak tahu ya, bahwa ternyata sebentar lagi loh. Tuhan tuh selalu berikan kekuatan. Rasul Paulus katakan tuntaskanlah, selesaikanlah tugas pelayananmu. Saya percaya ada panggilan Tuhan, ada penugasan Tuhan, ada mandat dari Tuhan buat setiap kita. Mungkin berbeda-beda panggilan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Gak semua orang harus panggilannya di atas mimbar. Atau seperti Edward yang harus membuat seperti resort gitu ya. Tapi saya percaya setiap dari saudara ada panggilan spesifik yang mulia. Tujuannya itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sekalipun banyak tantangan saudara, saya percaya apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saudara, ujung-ujungnya pasti untuk kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Dan di ayat ke-7 Rasul Paulus berkata, dia tahu bahwa waktunya ini udah hampir tiba. Dia itu udah mau mati. Sepertinya dieksekusi ya, sekalipun gak ada orang yang persis tahu, kemungkinan besar dia dieksekusi mati.
Di ayat ke-7 Rasul Paulus tuh berkata seperti ini, dan ayat ini sangat familiar sekali ya kalau di berita duka gitu ya. Katakan, aku telah bertarung dalam pertarungan yang baik, aku telah mengakhiri pertandingan, dan aku telah memelihara iman. Ada 3 statementnya Rasul Paulus yang nanti saya akan bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, aku telah bertarung dalam pertarungan yang baik. Ternyata kehidupan ini diumpamakan seperti pertarungan, perperangan. Yang setuju katakan amin. Ada battle, saudara. Sebab itu gak mudah. Saudara dan saya ditaruh di dunia ini bukan untuk kenyamanan, tapi memang ada pertempuran. Tapi ingat, musuh saudara bukan suami saudara. Musuh saudara bukan istri saudara. Musuh saudara bukan ipar atau mertua saudara, bukan. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penguasa roh di udara. Kita perlu tahu bahwa di dunia ini ada peperangan secara roh. Tuhan menempatkan kita di dunia ini dengan perlengkapan senjata Elohim, yaitu firman Tuhan. Supaya kita bisa menang. Dan di ayat yang ke-8 nanti ya dikatakan selanjutnya aku akan menerima mahkota. Saudara lihat, yang pertama kehidupan itu adalah pertempuran. Pertempuran iman. Itu poin yang pertama ya. Nanti ada 3P. Yang pertama pertempuran iman. Ada tantangan, pergumulan. Saudara dikatakan I have fought the good fight. Fight itu fighting ya, bertarung, tapi kalau past tense atau sudah fought ya kalau nggak salah bener ya. Takutnya salah bacanya. Artinya apa? Aku telah bertarung dalam pertempuran yang baik. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena lawanmu, siapa lawan kita saudara? Si iblis. Berjalan sambil mengaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia, berdirilah teguh dalam iman. Ada perlawanan. Jangan ketika iblis mulai kasih pikiran-pikiran negatif, kasih ketakutan, kita mulai meresapi, merenungkan, iya juga ya. Kenapa hidupku gini banget ya? Aku kelihatannya nih korban deh. Korban aku ini. Enggak saudara. Iblis itu harus dilawan. Lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Terus menerus dikatakan. Lawanlah iblis. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Bagaimana cara melawan iblis? Melalui firman Tuhan. Kita lihat ini loh kemenangan kita dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Semua orang yang dilahirkan dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman itu berasal dari firman. Iman itu gak didapat dari yang lain kecuali firman. Apa yang membuat kita menang, apa yang membuat kita bisa mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapa percaya Tuhan sudah memberikan iman dalam kehidupan saudara? Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan Yesus aja di dunia juga melawan loh saudara. Ketika puasa ya 40 hari 40 malam gak makan gak minum, pasti capek. Dibawa roh ke padang gurun, di sana ada iblis coba-coba mau tipu Yesus ya. Coba Yesus, ubahlah batu itu jadi roti. Coba terjunkan dirimu, coba ini, coba itu, istilahnya dicobai gitu ya. Kemudian apa kata Tuhan dalam Lukas 4 ayat yang ke-8, tetapi Yesus berkata kepadanya, enyahlah daripadaku setan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepadanya lah engkau harus beribadah. Cara Yesus melawan pakai ada tertulis. Ada tertulis adalah firman Tuhan. Saudara lihat di sini, Yesus ketika di dunia ini juga melakukan perlawanan. Dan Tuhan katakan, teguhkan dan kuatkan hatimu karena aku telah menang atas dunia ini. Saudara dan saya mungkin ada dalam pertarungan, tapi percayalah destiny Tuhan atas setiap kehidupan kita. Saudara dan saya dijadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Yohanes 16 ayat 33, ini dia ayatnya. Di dalam dunia ini kamu mengalami penderitaan, tetapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
Tetapi dalam semuanya itu, Roma 8:37, saudara ini ayat luar biasa ya. Janji Tuhan buat kita boleh foto kalau misalnya ada di PowerPoint-nya ya. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, bukan sebagian, bukan beberapa, dalam semuanya itu, kita lebih dari pemenang. Artinya apa? Apapun persoalannya, apapun pergumulannya, apapun dan siapapun musuh saudara, dikatakan kita lebih daripada pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Dan ayat favorit saudara, saya dapatkan ayat ini ketika saya masih sekolah di Australia. Sefanya 3 ayat 17, ini menjadi kekuatan bagi saya. Tuhan katakan, aku Yahweh Elohim ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberi kemenangan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi pahlawan kita yang perkasa. Amin. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanamu. Kami lewati hari bersamamu, lewati hari-hari. Ku tahu tak sendiri, ada Tuhan, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Yang percaya bersama katakan, ku percaya, ku percaya. Ada mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, yes kami percaya, ku percaya. Dengan iman katakan, tiada yang mustahil bagimu. Umat pemenang, lebih daripada pemenang. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Yang kedua, saudara, hidup itu bukan hanya sekedar pertempuran atau pertarungan atau battle. Tapi hidup itu juga seperti pertandingan. It's like a race, pertandingan, saudara. Ada garis start, ada garis finish. Ada awalan, ada akhiran. Kita nggak tahu sampai berapa lama ya. Garisnya itu masih berapa lama lagi di depan sana, saudara. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan yang menempatkan kita di garis start, Tuhan juga yang akan menyertai kita sampai garis finish. Amin. Rasul Paulus tadi berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. I have finished the race. Bukan hanya fight, tapi racing. Saudara seperti berlari, saudara. Orang kalau berlari ya, saya nggak pernah lihat orang lomba lari terus noleh kiri kanan, nggak sampai-sampai saudara. Bisa nobro. Tapi ketika saudara melihat pertandingan, orang itu fokusnya ke depan. Fokusnya ke garis finish. Wah, nggak ngerti yang lainnya itu di mana, dia nggak hitung di mana ya teman-temanku ya. Nggak gitu saudara, fokus aja ke depan. Fokus aja ke garis finish. Hidup itu seperti pertandingan. Apa kata Rasul Paulus dalam Kisah 20 ayat 24? Namun aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Wah. Bahkan juga Rasul Paulus katakan, aku memutuskan untuk tidak mengetahui siapapun kecuali Yesus. Saat ini Rasul Paulus berkata, aku tidak peduli sedikit pun tentang hidupku. Yang penting dengan sukacita aku dapat mengakhiri dan menyelesaikan pelayanan yang telah aku terima dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil tentang anugerah Elohim. Karena fokusnya kepada garis akhir, fokusnya kepada Tuhan. Saat kita lihat ada garis start ya, itu semuanya pada duduk gitu ya, jongkok gitu, terus habis itu ditembakkan gitu kan, terus lari saudara. Kemudian ada garis akhir, finish. Nah biasanya orang itu kalau udah sampai di garis finish itu wah leganya minta ampun ya. Sebab itu tadi Tuhan katakan hari kematian itu lebih baik dari hari kelahiran. Saat kita lahir itu seperti masuk ke dalam pertandingan. Dan nanti selesainya hari baik kita finish well. Kita udah finish the race.
kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Filipi 3 ayat 14, aku berlari ke arah tujuan, yaitu hadiah, panggilan surgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus. Atau dalam bahasa Inggrisnya, I press on toward the goal. Ada goal, ada heavenly prize, ada hadiah daripada Tuhan, reward daripada Tuhan. Dikatakan ketika orang berlari, kalau dulu di bangsa Roma itu dikasih seperti mahkota dari daun-daunan, saudara. Mahkota dari daun itu bisa layu sebentar aja. Tapi Tuhan sedang menyiapkan mahkota yang tidak akan pernah layu. Mahkota yang tidak akan pernah fana. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya. Hal itu mereka lakukan untuk mendapat mahkota yang fana. Sedangkan kita untuk mahkota yang tidak fana. Kalau orang atlet itu berlatih sampai pagi, siang, sore. Kalau bisa berlatih terus, saudara. Karena dia harus melatih dirinya untuk siap-siap dalam pertandingan. Untuk mendapatkan hadiah. Apalagi kita. Saat itu yang dicapai mungkin trofi, piala, mahkota yang fana. Tetapi saudara dan saya sudah dikasih tahu sama Tuhan ada mahkota yang tidak fana. Di ayat 29 tadi. Sebab itu kalau latihan badani aja itu terbatas gunanya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Saat saudara beribadah seperti pagi hari ini, saudara sedang melatih otot-otot iman saudara. Jadi saudara jadi kuat, gak gampang lesu. Ketika menghadapi sesuatu saudara gak langsung lunglai, gak goyah. Tapi iman saudara kuat. Ketika saudara beribadah, ketika saudara mendengar firman, iman saudara dibangkitkan. Saudara akan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Dan kemenangan menjadi bagian kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan peganglah teguh hidup kekal. Orang-orang di dunia ini semua kok kelihatannya pada bertanding ya. Tapi ada loh pertandingan yang salah. Ada orang yang bertanding kaya-kayaan ya. Wah, siapa ya? Kayaknya dia punya mobil itu ya, aku harus punya yang lebih baik ya. Oh, cantik-cantikan, dia kayaknya lebih cantik ya, aku harus lebih cantik loh. Setelah ada pertandingan yang salah di dunia ini. Orang mau bertanding siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih tenar, siapa yang lebih hebat. No, tapi Tuhan katakan pertandingan iman yang benar. Karena reward saudara dan saya bukan yang ada di dunia ini. Reward saudara dan saya ada di surga. Yesus juga ketika di dunia ini dia menyelesaikan pertandingannya. Yesus katakan, it is finished, sudah selesai. Aku sudah menuntaskan semua pekerjaan-pekerjaan yang Bapakku berikan kepadaku. Bahkan Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Melainkan yang menurut kepada Yesus. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kita lihat Yesus katakan seperti apa? Yohanes 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku adalah bahwa aku dapat melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku serta menyelesaikan pekerjaannya. Apalagi Yohanes 17 ayat 4, ini doa Yesus kepada Bapa. Aku telah memuliakan engkau di bumi. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku supaya aku dapat mengerjakannya. Ada lagi dalam Yohanes 19 ayat 30. Yesus berkata, sudah selesai. Saudara lihat apapun yang di dunia ini sebenarnya semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Maukah saudara dan saya yakin berkata, aku percaya Tuhan sudah menyelesaikan dan menyempurnakan semuanya di dalamku. Persoalan saudara, sakit penyakit saudara, sudah Tuhan selesaikan. Saatnya nanti kita akan melihat Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, amin. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Dia setia. Tetap percaya Tuhan
setia. Sekali lagi yuk bersama katakan. Segala perkara dapat ku tanggung karena Tuhan yang menyelesaikan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Karena Tuhan yang memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kau setia Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Hidup itu bukan hanya sekedar pertempuran atau pertarungan, battle. Hidup itu bukan hanya sekedar pertandingan, saudara, atau race. Tapi hidup itu juga sebuah perjalanan atau journey. Ketika orang mau menuju ke suatu tempat ya, seperti Edward dan juga Agnes, ketika mau ke Surabaya dari Jakarta, pasti ada kesepakatan. Gak mungkin orang itu bisa berjalan bersama kalau gak sebelumnya ada kesepakatan. Saudara dan saya perlu tahu bahwa kita hidup di dunia ini, it's a journey. Ini adalah suatu perjalanan dan luar biasanya saudara dan saya gak pernah berjalan sendiri. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia bukan hanya berada di sebelah kita, tapi dia berjalan di depan kita. Mungkin saudara gak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi saudara tahu, kalau Tuhan sudah berjalan di depan saudara, dia akan memastikan semuanya baik. Dia akan memastikan semuanya indah dalam kehidupanmu. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin, saudara. Apapun boleh kita alami, asal kita berjalan dengan Tuhan. Kita akan sanggup melewati segalanya. Deuteronomi atau Ulangan 31 ayat 8, firman Tuhan berkata, dan Yahweh, dialah yang berjalan di depanmu. Dia akan menyertaimu. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar. Tadi kok Edward bilang, mungkin ketika kita pegang tangan Tuhan, bisa aja kayaknya mau lepas. Ketika kita yang kayaknya mau jalan sama Tuhan, kayaknya kita bisa mau gak setia gitu ya, kita mau melenceng. Tapi saya percaya, bukan hanya tangan kita yang memegang Tuhan, tapi tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Bukan hanya kita berjalan di sebelahnya, tapi Tuhan itu selalu menarik kita dengan kasih setianya. Saudara, gembala itu punya tongkat dan gada. Apa perbedaan dari tongkat dan gada? Ketika tongkat itu digunakan untuk apa sih? Tongkat itu untuk ngusir yang jahat-jahat itu. Kalau misalnya ada serigala apa. Nah kalau gada itu modelnya yang ada kayak gini itu loh saudara. Yang ada ngelengkung gini gitu loh. Kalau misalnya kita mulai domba-domba udah mulai nih melenceng-melenceng. Ditarik lagi ayo sini gitu ya. Jadi saya percaya kalau Tuhan yang jagain hidup kita. Kalau Tuhan yang berjalan bersama kita. Saudara gak bisa kemana-mana. Gak ada yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Apapun yang saudara alami, saudara berjalan dengan Tuhan, pasti ada kekuatan. Ketika saudara mungkin mau lemah, saudara, mau jatuh gitu ya. Tuhan kata, cup, ayo nak, ayo, bangkit lagi, ayo. Ketika Tuhan berjalan di dunia ini, dia mau menyembuhkan anak dari pemimpin sinagoga. Orang-orang katakan apa? Sudah mati anakmu, gak percuma. Gak ada gunanya Tuhan itu datang udah mati. Tuhan katakan apa? Ketika itu Yesus berjalan dengan pemimpin sinagoga. Jangan takut, percaya saja. Dalam kehidupan ini saudara, kita will live by faith. Kita hidup bukan dari perkataannya orang, tapi kita hidup dari perkataannya Tuhan. Kalau Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Tidak ada yang sukar bagiku, tidak ada yang mustahil bagiku. Apakah kita meragukan Tuhan? Orang yang percaya akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin, amin. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata, aku telah memelihara iman. I have kept the faith. Aku memelihara iman. Saudara, iman itu ternyata harus dijaga. Saudara. Ada momen-momen saya merasa, lemah gitu ya. Kan kita hidup oleh iman ya. Ketika alami pergumulan berat, rasanya lemah. Apa yang saya lakukan? Saya dengar firman. Dan iman saya bangkit. Dan ada momen juga ketika saya alami pergumulan terus kayaknya Tuhan, apakah Lia masih harus berharap sama Tuhan? Apakah Lia harus mempertahankan iman Lia untuk percaya sama Tuhan? Apakah ajari Lia Tuhan? Terus Tuhan kasih saya ayat seperti ini saudara.
ketika Tuhan datang ke dunia ini dan dia melihat semuanya. Dia katakan, dia bertanya, apakah aku masih mendapati iman di dunia ini? Dan saat saya dengar dan diingatkan Tuhan tentang firman itu, saudara, saya seperti disadarkan, oh iya ya Tuhan. Kalau Tuhan melihat, saudara, Tuhan itu memandang kita semua. Biarlah Tuhan mendapati iman di dalam saudara. Biarlah Tuhan mendapati iman di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Karena kita percayanya bukan kepada manusia. Kita percayanya kepada Tuhan. Dan Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Amin. Karena dia setia. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan kami Tuhan, teguhkan hatiku. Tuhan yang akan bertindak ganti saudara. Engkau yang bertindak, pasti ada pertolongan Tuhan. Memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Saya undang pemain musik worshipers untuk naik ke atas bersama-sama dengan iman, katakan, bersamamu Bapa, kami akan lewati semuanya Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Oh, teguhkan kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang saat ini pun Tuhan, Kau sedang bertindak untuk memberikan pertolongan. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Saya tidak tahu saat ini saudara sedang berjalan melewati apa. Mungkin saudara sedang berjalan melewati gunung ataupun saudara berjalan melewati lembah. Tapi Dia adalah Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang ada di gunung, Dia juga ada di lembah saudara. Setiap perjalanan saudara akan dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan yang menetapkan setiap langkah kehidupan orang percaya. Saudara akan dibawa Tuhan semakin naik tidak turun. Saudara akan menjadi kepala bukan ekor, amin. Jalan hidup orang benar semakin terang, seperti rembang tengah hari. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan sebagai kesimpulannya saudara, hidup di dunia ini adalah seperti pertempuran iman. Tapi kita tahu Tuhan sudah menjamin kemenangan saudara dan saya. Karena Dia telah menang atas dunia ini. Yang kedua, hidup ini adalah pertandingan iman. Kalau Tuhan yang menaruh kita di garis start, Dia juga yang akan menyertai kita sampai garis akhir. Hidup ini adalah perjalanan iman. Apapun yang saudara alami, meskipun di dalam dapur api sekalipun, Tuhan ada di sana. Ada di dalam sumur, Tuhan ada di sana. Ada di gua singa, Tuhan ada di sana. Dan Dia sanggup untuk membawa saudara keluar dari setiap pergumulan saudara. Dan berkemenangan, kemenangan yang besar terjadi dalam kehidupan saudara. Ada kemenangan, ada reward saudara. Kalau tadi dikatakan ada mahkota yang Tuhan sediakan. Ada hadiah yang Tuhan sediakan, mahkota yang tidak fana. Tapi ketika saya baca-baca kemarin saudara di Wahyu, dikatakan nanti di surga itu saudara ya, ada orang-orang yang dikatakan ke-24 tua-tua dalam Revelation atau Wahyu dikatakan tersungkur di hadapan Dia yang duduk di tahta itu. Mereka menyembah Dia yang hidup
sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota mereka ke hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendak-Mu semua ada dan telah diciptakan." Reward saudara dan saya yang kita rindukan bukan cuma sekedar mahkota. Tapi reward saudara dan saya yang terbaik adalah Yesus itu sendiri. Ketika saudara mendapatkan Yesus, saudara dapatkan anugerah yang terindah. Amin. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Yang percaya terus disertai Tuhan, katakan bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Umat pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Dengan iman katakan bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Sekali lagi, apa yang saudara katakan itu yang saudara dapatkan dalam nama Yesus. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Terima kemenangan saudara dengan iman, katakan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu, aku menang. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap rancangan-Mu, kehendak-Mu terjadi digenapi sempurna atas setiap kehidupan kami. Kami akan melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan bukan hanya kami yang melihat dan mengakui, tapi orang-orang di sekitar kami akan melihat dan mengakui di dalam kelemahan kami. Kuasa-Mu dinyatakan sempurna dan di dalam Tuhan letak kekuatan dan kemenangan kami. Kami percaya kemenangan sudah kami terima dengan iman bersama-sama, katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, saudara. Amin. Bersama Yesus tak usah gentar karena Tuhan menopang setiap kami, saudara. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku.
keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan sekali lagi. Berjalan bersamamu, tak akan kami gentar Yesus. Tak akan ku gentar. Tanganmu yang menopang setiap kami Tuhan. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkat kami. Kau mengangkatku kemana? Ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya apapun masalah kami, apapun persoalan kami tidak takut. Karena Engkau bersertaku, Engkau ada di dalamku Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Di dalam Yesus ada berkat berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak Yahweh, Kau berkati Pastor Edward dan Kau berkati Pastor Lia Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ada di dalam kami. Kami bersama Engkau. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami menadahkan wajah kami. Kami percaya saat ini kami sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menyertai kami, membimbing kami, bahkan memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Amin.